Yesus bukan pembebas politik. Renungan Minggu malam. Hari Minggu sebelum Jumat Agung disebut Minggu Palem, yaitu ketika Yesus masuk ke Yerusalem dielu-elukan oleh orang banyak. Yohanes 12:13. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Siapakah orang banyak yang mengeluh-elukan Yesus? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang datang dari Yudea dan berbagai daerah di perantauan, yang datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Raya Paskah Yahudi. Banyak di antara mereka yang hadir telah menyaksikan atau mendengar kabar tentang kebangkitan Lazarus yang belum lama terjadi. Daun-daun palem adalah simbol penghormatan tertinggi untuk menyambut pahlawan yang menang perang. Mereka melambaikan ranting-ranting palem dan berseru Hosana, artinya selamatkanlah kami sekarang. Seruan ini diambil dari Mazmur sebagai doa keselamatan. Mazmur 118:25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Dan saat Yesus masuk ke Yerusalem, seruan doa ini berubah fungsi menjadi pujian yang menyambut Yesus sebagai Raja Israel. Sambutan ini merupakan pengakuan publik bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka mengira Yesus telah datang, Mesias telah datang menyelamatkan mereka. Sebenarnya, orang Israel berharap diselamatkan dari apa? Pada zaman itu, Israel berada di bawah kekuasaan Romawi, sehingga keinginan untuk merdeka secara politis sangat kuat. Mereka mengharapkan pembebasan dari penjajahan Romawi. Tetapi mengapa orang Yahudi memandang Yesus sebagai pembebas politik? Karena pemahaman mereka yang keliru tentang Mesias. Mereka menantikan sosok Mesias yang akan memulihkan kejayaan Israel. Pada waktu itu mereka memandang Yesus sebagai raja, pewaris Raja Daud yang akan memulihkan kerajaan Israel. Dan mujizat-mujizat Yesus, puncaknya mujizat kebangkitan Lazarus, membuat banyak orang percaya bahwa Yesus berkuasa menyingkirkan penjajah. Tentu saja ini penyambutan dan pengharapan yang keliru. Karena Yesus adalah Raja Surgawi. Yesus adalah Raja kekal, bukan Raja duniawi. Sejatinya, masalah bangsa Israel adalah dosa, bukan penjajahan politik. Allah memanggil Israel dari Mesir dan menempatkan mereka di tanah perjanjian. Dan kejayaan Israel terjadi ketika dipimpin Raja Daud. Tetapi kemudian mereka terusir dari tanah perjanjian karena dosa mereka. Setelah itu mereka kembali ke tanah Yudea dipimpin oleh Yerubabel pada zaman Kores, Raja Persia. Meskipun
telah kembali ke tanah mereka. Orang Yahudi tetap di bawah kekuasaan Persia, meskipun diizinkan beribadah dan mengelola urusan internal mereka. Dan sekali lagi, Yesus datang bukan untuk menjadi pembebas politik bagi mereka. Yesus datang sebagai Raja Kerajaan Allah yang menganugerahkan kemerdekaan rohani bagi bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain.